Hai, kalian pasti pernah mendengar istilah PT, CV, firma, dan koperasi kan? Biasanya, tulisan itu bisa kamu lihat di gedung-gedung tinggi di kota-kota besar. Nah, ternyata istilah-istilah tersebut adalah bentuk-bentuk badan usaha dalam perekonomian Indonesia loh. Biar lebih paham, yuk kita bahas konsep badan usaha. Jadi, badan usaha itu adalah gabungan dari orang-orang atau perusahaan yang berdiri sendiri dengan tujuan mencari keuntungan atau laba. Contohnya, seperti kantor ayahku. Dalam cerita ini, tempat yang fokus pada bagaimana cara menghasilkan barang dan jasa secara efektif dan efisien supaya mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Tujuan utama dari badan usaha memang untuk mencari keuntungan atau laba, sehingga badan usaha disebut sebagai kesatuan ekonomis karena semua kegiatannya berfokus pada kegiatan ekonomi. Dalam perekonomian Indonesia, badan usaha bisa dimiliki oleh pemerintah maupun swasta. Kalau yang dimiliki pemerintah ada dua jenis, BUMN atau Badan Usaha Milik Negara dan BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. Itu artinya, badan usaha punya peran penting banget dalam menggerakkan roda perekonomian dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, sekarang giliran aku yang jelasin tentang BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN ini punya peran besar loh dalam perekonomian Indonesia. Sekarang kita masuk ke bagian pabriknya ya. Wah, ternyata di sini kita bisa melihat proses produksi. Hasil produksinya nanti akan diedarkan untuk masyarakat. Itu adalah peran BUMN dalam menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Kamu lihat di depan itu. Itu ada karyawan yang sedang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, itu contoh peran BUMN dalam pelaksanaan pelayanan publik. Selain itu, BUMN juga berperan sebagai pelopor atau perintis di sektor-sektor yang belum diminati oleh pihak swasta. Dan yang terakhir, BUMN menjadi sumber pendapatan negara melalui keuntungan yang dihasilkannya. BUMN juga ada jenis-jenisnya loh. Yang pertama ada Badan Usaha Persero atau perusahaan perseroan, dan juga Badan Usaha Perum atau perusahaan umum. Oke, yang pertama ada Persero, perusahaan perseroan, yaitu badan usaha milik negara yang berbentuk perseroan terbatas di mana sebagian besar sahamnya minimal 51% dimiliki oleh negara. Tujuan utamanya adalah mencari keuntungan, tetapi tetap memperhatikan manfaat bagi masyarakat. BUMN ini banyak banget kita temui dalam kehidupan sehari-hari loh, seperti pom bensin, bandara, stasiun, hingga perbankan. Semuanya termasuk BUMN karena melayani kebutuhan masyarakat luas. Lebih jelasnya lagi, contoh dari Persero, ada PT Pertamina yang mengelola energi dan bahan bakar nasional, PT KAI yang menyediakan transportasi kereta api, PT Telkom yang menghadirkan layanan komunikasi dan internet, lalu di sektor perbankan ada BNI, Bank Mandiri, dan BRI, serta PT Garuda Indonesia yang menjadi maskapai penerbangan nasional. Jenis BUMN yang kedua yaitu BUMN Perum atau perusahaan umum. Berbeda dengan Persero, seluruh modal Perum dimiliki sepenuhnya oleh negara dan tidak terbagi dalam bentuk saham. Tujuan utamanya bukan untuk mencari laba, melainkan memberikan pelayanan publik yang terjangkau dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti tidak lepas dari yang namanya listrik, pangan, hingga air, yang mana itu semua sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, BUMN Perum ini yang bergerak di sektor itu. Contohnya, ada PLN yang menyediakan listrik bagi seluruh rakyat Indonesia, lalu ada Perum Bulog yang menjaga ketersediaan dan kestabilan harga pangan, ada Perum Jasa Tirta yang mengelola sumber daya air, lalu ada Pegadaian, dan juga Perum Damri yang menyediakan layanan transportasi darat bagi masyarakat. Jadi sekarang kamu tahu kan kalau BUMN itu punya peran besar dalam mengelola sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan lewat BUMN juga negara bisa memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Kalau sebelumnya kita sudah kenal sama BUMN, sekarang yuk kita bahas saudaranya alias BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. BUMD ini dikelola dan diawasi langsung oleh pemerintah daerah loh. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk bantu pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah itu sendiri.
Waktu aku jalan-jalan bareng temanku keliling kota, ternyata banyak banget contoh BUMD di sekitar kita. Lihat tuh, ada jembatan dan jalan baru. Itu hasil pembangunan yang dibiayai lewat BUMD. Ada juga bus kota yang setiap hari kita tumpangi. Itu merupakan BUMD di bidang transportasi umum. Lalu di dekat pasar ada rumah potong hewan. Itu termasuk BUMD di bidang pengelolaan pasar dan distribusi pangan. Nggak cuma itu, bank daerah tempat orang menabung juga termasuk BUMD di bidang jasa keuangan. Dan tentu saja PDAM yang menyalurkan air ke rumah kita semua, itu juga BUMD di bidang penyediaan air bersih. Dari semua contoh tadi, kelihatan ya kalau BUMD punya peran besar dalam perekonomian daerah. Selain bantu pembangunan, BUMD juga jadi sumber pendapatan asli daerah. Nah, kelebihan dari BUMD sendiri antara lain, yang pertama modalnya berasal dari kekayaan daerah, yang kedua kegiatannya fokus untuk melayani masyarakat, dan yang ketiga pegawainya diatur dengan aturan pemerintah daerah. Tapi tentu saja, BUMD juga punya tantangan loh, kadang pengambilan keputusannya agak lambat karena harus lewat birokrasi. Selain itu, kemajuan BUMD sangat tergantung pada kepala daerah yang memimpin dan menunjuk direksinya. BUMD sendiri terbagi menjadi dua bentuk utama. Yang pertama, perusahaan umum daerah atau Perumda, di mana seluruh modalnya dimiliki daerah dan tidak terbagi sahamnya. Yang kedua, perusahaan perseroan daerah atau Perseroda, di mana modalnya terbagi dalam saham dan minimal 51% dimiliki oleh pemerintah daerah. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan, ternyata banyak banget BUMD yang berperan langsung di kehidupan kita sehari-hari. Jadi, yuk kita dukung produk dan layanan dari BUMD supaya daerah kita makin maju dan sejahtera. Hai, setelah kamu sudah paham tentang badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah di video sebelumnya, sekarang kita akan belajar mengenai badan usaha milik swasta. Nah, kebetulan di sekolahku akan mengadakan kunjungan ke berbagai BUMS di daerahku. Yuk, ikut bersamaku melihat berbagai bentuk BUMS. Sebelumnya, kamu sudah tahu tidak apa itu BUMS? Yap, benar sekali. Seperti namanya, badan usaha ini milik pihak swasta, yang artinya tidak dimiliki oleh negara, sehingga tujuan dari BUMS itu untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin, guna mengembangkan modal dan usaha, serta membuka lapangan pekerjaan. Nah, kunjungan pertama kita ke badan usaha perseorangan, di mana badan usaha ini dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap risiko dan kegiatan perusahaan. Nah, kamu lihat di sini pemilik badan usaha perseorangan bebas mengambil keputusan sehingga keputusan tepat dilaksanakan. Nah, itu salah satu kelebihan, sedangkan kelemahannya itu kelangsungan usaha kurang terjamin. Yuk, kita lanjut ke kunjungan lainnya. Oke, sekarang kita sampai di firma. Firma itu gabungan dua orang atau lebih yang menjalankan sebuah badan usaha dengan satu nama. Lihat, karyawan di sini sudah saling akrab dan mempercayai satu sama lain. Di sini pemimpin dapat dibagi menurut keahliannya loh, dan lebih mudah mengajukan pinjaman karena risiko ditanggung bersama. Itu semua kelebihan dari firma. Tetapi firma juga memiliki beberapa kekurangan yang harus diperhatikan. Karena konsep firma ini merupakan bentuk usaha dengan sistem gabungan, artinya kemungkinan timbulnya masalah lebih besar. Nah, jika ada kesalahan seorang anggota firma berarti harus ditanggung bersama dan tidak adanya juga pemisah antara hak milik badan usaha dan hak milik anggota firma. Ini menyebabkan perusahaan bangkrut, maka hak milik anggota juga digunakan untuk menutup kerugian. Nah, kunjungan kita selanjutnya ke persekutuan komanditer, atau kamu bisa menyebutnya dengan CV. Nah, CV sendiri itu merupakan suatu gabungan yang terdiri dari beberapa orang yang berusaha dan beberapa orang yang hanya menyerahkan modal saja. Kamu lihat, ada sekutu di sini. Ia adalah sekutu aktif dan pasif. Mereka yang menjalankan badan usaha dan bertanggung jawab penuh atas segala piutang dan utang badan usaha. Hal ini disebut sekutu aktif, sedangkan mereka yang hanya menyerahkan modal saja disebut sekutu pasif. Wah, kamu lihat, di sisi ini kemampuan manajemennya lebih baik dan mudah memperoleh kredit. Meskipun dalam mendirikannya bisa dikatakan relatif mudah. Tetapi untuk membangun badan usaha bentuk CV ini, kamu juga harus memperhatikan beberapa kekurangan, diantaranya sebagian anggota memiliki tanggung jawab yang tak terbatas. Apabila modal telah disetorkan, akan kesulitan dalam menariknya.
Oke, selesai berkunjung ke CV, sekarang kita berkunjung ke perseroan terbatas atau biasa disebut dengan PT. Iya, PT itu badan usaha yang modelnya berupa saham-saham, di mana para pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas modal yang diserahkan. Kamu lihat, di PT ini mudah sekali untuk mengumpulkan modal dengan mengeluarkan sahamnya dan juga pemimpinnya mudah diganti jika tidak kompeten. Semua itu kelebihan dari PT loh. Tetapi PT juga memiliki kekurangan, diantaranya tanggung jawab yang terbatas menyebabkan keputusan yang dikeluarkan tidak secepat perusahaan perseorangan, firma, atau CV. Dan rahasia badan usaha juga kurang terjamin, karena semua kegiatan perusahaan harus dilaporkan kepada para pemegang saham. Nah, sudah paham kan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing bentuk badan usaha milik swasta itu, PT, firma, atau CV? Bahkan badan usaha perseorangan memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran asyik lainnya. Nggak sih kamu mau beli perlengkapan sekolah, tapi kalau beli di luar sekolah itu harganya pasti mahal banget. Nah, biasanya sekolahnya diain koperasi supaya kita bisa beli barang kebutuhan sekolah dengan harga yang lebih terjangkau. Tapi, tahu nggak sih, koperasi itu termasuk salah satu badan usaha loh. Di Indonesia sendiri, badan usaha dibagi jadi 3. Yang pertama, ada BUMN yang dimiliki negara, BUMD milik daerah, dan BUMS milik swasta. Nah, koperasi ini termasuk badan usaha yang dikelola masyarakat secara bersama. Sekarang, kita bahas lebih dalam yuk, sebenarnya apa sih koperasi itu? Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorangan atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi dan asas kekeluargaan. Kalau udah tahu pengertiannya, kamu pasti penasaran dong koperasi ini dibuat untuk apa sih? Nah, tujuan dibuatnya koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, serta membangun ekonomi nasional yang adil dan berdaya saing. Jadi, koperasi bukan cuma soal bisnis, tapi tentang keadilan ekonomi untuk semua. Supaya tujuannya tercapai, tentu koperasi harus dijalankan dengan prinsip-prinsip tertentu. Apa aja sih prinsipnya? Prinsip koperasi ada beberapa nih. Yang pertama, ada keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, ada pembagian SHU atau sisa hasil usaha secara adil sesuai partisipasi. Yang keempat, kemandirian dan pendidikan koperasi. Yang kelima, ada kerjasama antar koperasi. Semua prinsip ini bikin koperasi berjalan adil dan transparan loh. Nah, setelah tahu prinsip-prinsipnya, sekarang kita lihat yuk jenis-jenis koperasi apa aja yang ada di Indonesia. Jenis koperasi di Indonesia ada beberapa loh. Yang pertama, ada koperasi konsumsi yang menyediakan kebutuhan sehari-hari. Contohnya seperti siswa membeli barang di koperasi sekolah. Yang kedua, ada koperasi produksi, di mana koperasi ini membantu anggotanya menghasilkan barang. Contohnya seperti pengrajin batik membuat produk bersama. Yang ketiga, ada koperasi simpan pinjam, di mana koperasi ini memberikan layanan keuangan. Contohnya seperti di mana masyarakat menabung dan meminjam uang untuk modal usaha. Yang keempat, ada koperasi jasa, di mana koperasi ini menyediakan berbagai layanan seperti transportasi atau pariwisata. Nah, sekarang kita udah tahu kan pengertian, tujuan, prinsip, bahkan jenis-jenis dari koperasi. Biar makin paham, kita simpulkan bersama yuk. Koperasi bukan hanya lembaga ekonomi, tetapi juga cerminan nilai-nilai luhur bangsa seperti gotong royong, keadilan, dan solidaritas sosial. Melalui koperasi, kita belajar bahwa kesejahteraan sejati lahir dari kerjasama, bukan persaingan. Koperasi, dari kita, oleh kita, dan untuk kita.